Sen. Sidang terbaru Dago Elos melawan Mueller sedang berlangsung. Kasus ini adalah bagian dari kolusi mafia tanah yang saling gugat. Kita mulai kisahkan keadaan pada tahun 2016. Di Pengadilan Negeri Bandung, Mueller menang dan mendapatkan lahan 6,3 hektar. Catatan lainnya, Asep Makmun sepakat dengan Bu Raminten bahwa semua tergugat adalah penggarapnya di 4 buah agendom verpanding. Catatan lainnya, Bu Raminten telah lebih dulu siap pada tanggal 1 Juni tahun 2016 sebelum Mueller menggugat 3 buah agendom verpanding. Mari kita lagi ke berita pada kemenangan Mueller yang mendapatkan 6,3 hektar pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung. Selanjutnya, kisah pada tahun 2019. Di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Mueller kembali menang dan mempertahankan hak untuk mendapatkan lahan seluas 6,3 hektar. Catatan lagi pada tingkat ini, Terminal Dago dan Kantor Pos tidak ikut banding. Diduga karena pihak utama ada esensinya adalah agendom verpanding Mueller dan agendom verpanding Raminten. Lalu juga pada tahun 2017, Tarka Dago Elos RW Todua, kami ingatkan bahwa ini sandiwara mafia tanah, artinya kolusi mafia tanah saling gugat. Bahkan Asep Makmun juga pernah kami ingatkan masalah hak batas wilayah, batas tanah, dan hak tanah pada tahun 2007 dan atau juga pada tahun 2012 yang mana diketahui oleh Lurah Dago beserta jajarannya. Singkat cerita, selanjutnya pada tahun 2016, warga Dago Elos menang di tingkat kasasi. Catatan, setelah menang di kasasi, Asep Makmun dan kaki tangannya mulai memasang plang di lahan fasilitas umum dan atau garapan warga kampung Cirapuhan. Dan atau juga bisa termasuk tanah negara, yang mana ini dicoba digelapkan dan atau adanya pihak yang diintimidasi dan atau dihalang-halangi haknya. Ada penggelapan tanah warga kampung Cirapuhan dan tanah negara. Lalu Asep Makmun dan kaki tangannya memasang plang di fasilitas umum dan tanah negara dan juga berdampak pada kami dan kelompok kami. Catatan penting, ini bukan kali pertamanya aksi Asep Makmun dan jaringannya melakukan ini. Misalnya Muhammad B. Yaman, sebelum sudah ada garapannya yang diserobot. Lalu ini kali kedua bagi Muhammad B. Yaman. Catatan, mungkin beda cerita bila mana ikut gabung dengan jaringan mafia tanah ini pada sekitar tahun 2008, jaringan ini menawarkan kerjasama. Tapi kita menolak, karena dengan masuk anggota jaringan itu, maka harus mengkhianati warga lainnya dan natai negara. Selanjutnya ada catatan tambahan, bahwa penduduk asli sebenarnya yaitu warga kampung Cirapuhan. Sejak 40 tahun lalu ada lahannya dan atau garapannya diserobot oleh Asep Makmun dan kaki tangannya. Misalnya lahan keluarga besar Nawisan, lahan garapan warga, lalu lahan Pak Bagio, lalu fasilitas umum bagian bawah, lalu fasilitas umum atas dan masih ada lagi dan lagi. Nanti kita sambung lagi kisah ini ya. Kita menuju ke selanjutnya pada tahun 2022. Dalam peninjauan kembali, Mueller kembali memenangkan kasus ini sehingga Mueller berpeluang mendapatkan lahan seluas 6,3 hektar. Selanjutnya, warga Dago Elos melaporkan Mueller ke Polrestabes Bandung, lalu ke Polda Jabar. Singkat cerita, pada 3 Maret 2024, ada pertemuan yang dihadiri Bu Lurah beserta jajarannya dan warga kampung Cirapuhan. Juga turut hadir perwakilan Dago Elos, Saudara Angga, Ade Suherman, dan beberapa rekannya. Lalu kami ingatkan adanya Bu Raminten yang juga pegang hak agendom verpanding, dan selain itu ada pihak-pihak lainnya yang belum muncul di publik. Hal ini sempat kami sampaikan di blog atau video kami versi Kampung Cirapuhan dan atau Nawisan Kurma dan atau Dago 7 jam film dokumenter. Lalu pada pertemuan 3 Maret 2024 tersebut, beberapa warga Kampung Cirapuhan marah karena ada pihak yang memaksa meminta fotokopi sertifikat.
Catatan penting bahwa penduduk aslinya pemilik sertifikat SHM ada di Kampung Cirapuhan RW 1, bukan di Dago Elos, silahkan. Simak dalam berita, bisa jadi esensi yang disampaikan beda lagi. Jadi pihak warga Kampung Cirapuhan ini seolah kelompoknya. Selanjutnya singkat cerita ada sidang pada tanggal 27 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Bandung menghadirkan duo Muller sebagai terdakwa. Lalu warga Kampung Cirapuhan yang punya sertifikat tadi dan kemudian diminta fotokopiannya itu, lalu disuruh bersaksi. Mari kita kembali ke poin pada tahun 2019. Kira-kira apa yang didapatkan oleh warga Dago Elos? Dari kisah ini sudah janggal ya. Setelah kasasi tahun 2016, warga Dago Elos menang. Selanjutnya oknum tergugat ikut menang, maka warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan. Dan pada kasus warga Kampung Cirapuhan itu juga janggal ya, kalau Muller menang tanah warga Kampung Cirapuhan hilang. Dan kalau oknum tergugat menang, maka tanahnya dan atau tanah saudaranya nggak jelas haknya karena aksi oknum tergugat. Dan lagi mari kita kembali ke sekitar 40 tahun yang lalu. Ada motif bahwa oknum warga Kampung Cirapuhan bersama juga oknum warga Dago Elos itu telah melakukan intimidasi dan menghalangi hak pertanahan warga Kampung Cirapuhan lainnya dan atau tanah fasilitas umum dan atau tanah negara. Hal ini diduga kuat dengan maksud untuk menyerobot dan menggelapkan tanah dengan modus mafia tanah saling gugat. Sedikit kita ulas tahun 1967 bahwa objek lahan warga Dago Elos hanya sekitar 5,4 meter. Selanjutnya praktik penyerobotan dan atau penggelapan tanah dengan cara intimidasi, berkolusi dan atau menghalang-halangi warga penduduk asli dan kelompoknya. Dari kisah ini kita mulai memahami apa yang akan dilakukan oleh oknum jaringan mafia tanah saling gugat ini. Belum lagi kembali ke tahun 1980-an,